Nama saya Siska Oklivia, NIM saya 18103028. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari network. Sebelumnya kita baca soalnya dulu. Diketahui sebuah network 180 XY 0 prefix 23 akan dibagi menjadi 4 subnet. Tentukan subnet max, network, broadcast, dan rank host masing-masing subnetnya. Perhatikan di sini X-nya sudah diketentuin. X-nya itu adalah nomor kelompok dan Y adalah nomor kelas Jarkom. Maka saya menjawabnya network sama dengan 180 53020 prefiksnya 23 sama dengan 128 Hz. Pada soal network sudah diketahui yaitu 180 X Y 0 prefiksnya 23. Untuk X diisi berdasarkan nomor kelompok dan Y diisi dengan nomor kelas Jarkom. Maka hasilnya itu 180 530 prefiks 23. Prefiks 23 itu sudah ada ketentuannya memiliki 128 host. Kenapa? Karena itu sudah ada ketentuannya, kita bisa melihat daripada tabel yang sudah ditentuin. Kenapa kita mengambil 128? Karena kita lihat dari IP soalnya. IP soalnya itu adalah 180. Maka dia itu masuk ke kelas B, yaitu 128. Kasih. Perkenalkan, nama saya Syafira Riza Ramadana. Saya NIM 181030209. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Siska Oklivia. Di sini, untuk menghitung network ID, kita menggunakan rumus 2 pangkat N min 2. Habis itu kita cari perpangkatan yang hasilnya 128. Perpangkatan yang hasilnya 128 yaitu 2 pangkat 7. Maka 2 pangkat 7 min 2 sama dengan 126. Jika kita binerkan menjadi 111111111111111. Habis itu kita rubah kode biner menjadi subnet mask menjadi 255.255.255.128 yang sudah memiliki ketentuan bahwa 0 sama dengan 255 karena IP kita masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salafeng Resti, NIM 18103027. Di sini saya akan menjelaskan jawaban bagian range dan subnet 4 bagian. Di sini range ditulis dengan 180.5.3.0. Itu merupakan network. Min 185.5.3.255. Itu merupakan broadcast. Dan bagian subnet yang dibagi menjadi 4, maksud 4 di sini mengikuti perintah soal yang untuk membagi menjadi 4 subnet. Di sini kita menggunakan konsep CIDR. Telah diketahui subnet mask kita adalah 255.255.255.128. Maka prefix kita berubah menjadi prefix 25 seperti yang sudah ada pada tabel ini. Di sini ada prefix 25 yang bagian ini. Nah, di sini kita bisa membagi menjadi 4 bagian seperti ini, yaitu subnet pertama adalah 180.5.3.0 prefix 25 merupakan network awal. Dan yang kedua sama, hanya di situ ada 127. Kenapa 127? 127 itu hasil dari network plus 1. Yang tadinya 126 plus 1 menjadi 127. Karena udah rumusnya. Terus yang ketiga, di situ ada 128. Hasil 128 merupakan hasil dari network plus 2, yaitu 126 plus 2. Jadinya 128. Yang terakhir, kenapa di situ 255? 255 itu awalnya
yang tadinya 0 dirubah menjadi 255 karena max itu 255 dan 0 itu bisa dirubah menjadi 255. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizka Septiana Putri dengan Salsabila Safira akan menjawab soal kuis nomor 2. Diketahui sebuah network 190.x.y.0 prefiks 23 akan dibagi menjadi 3 subnet. Tentukan subnet max, network, broadcast, dan rank host masing-masing subnetnya dengan kebutuhan masing-masing subnet adalah gedung A 100 host, gedung B 126 host, gedung C 127 host, di mana X adalah nomor kelompok dan Y adalah nomor kelas Jarkom. Langkah pertama adalah mengurutkan dan menentukan jumlah host yang dibutuhkan terbesar terlebih dahulu. Gedung A membutuhkan 100 host, gedung B 126 host, gedung C 127 host. Urutannya berubah menjadi gedung C terlebih dahulu karena gedung C memiliki jumlah host yang terbesar, yaitu 127 host. Lalu gedung B 126 host dan yang terakhir adalah gedung A yaitu 100 host. Kemudian networknya adalah 190.5.3.0 prefiks 23, di mana 5 adalah nomor kelompok sedangkan 3 adalah nomor kelas Jarkom. Kemudian kita mencari jumlah host yang mendekati dengan kebutuhan host menggunakan CDR, yaitu seperti berikut. 128 mendekati dengan kebutuhan host gedung A, gedung B, dan gedung C dengan prefiksnya yaitu 25. Setelah itu, kita buat tabel yang terdiri dari gedung, kebutuhan host, jumlah host tersedia, dan prefiks dengan urutan gedung C, B, A dengan kebutuhan host 127, 126, dan 100, jumlah host tersedia yaitu 128, 128, dan 128, dan yang terakhir yaitu prefiks 25, 25, dan 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Safira, NIM 18 10 30 26. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah Rizka jelaskan tadi mengenai tentang nomor 2, di mana terdapat gedung A, B, dan C. Gedung A yaitu membutuhkan 100 host, gedung B membutuhkan 126 host, dan gedung C 127 host, di mana sudah diurutkan terlebih dahulu menjadi dari yang terbesar dulu seperti ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang network address, broadcast, range IP, dan subnet masknya. Yang pertama, network address yang pertama ini 190.5.3.0 didapat dari network awalnya, yaitu yang ini. Kemudian network address selanjutnya yaitu 190.5.3.128. 128 didapat dari network address yang pertama 190.5.3.0 ditambah dengan jumlah host yang tersedia yaitu 128, sehingga menjadi 190.5.3.128. Kemudian untuk IP network address selanjutnya sama seperti sebelumnya, itu ditambah dengan jumlah host yang tersedia, yaitu dari 190.5.3.128 ditambah dengan 128 jumlah hostnya, sehingga menjadi 190.5.3.256. Dan untuk IP broadcast didapatkan dari IP broadcast pertama didapat dari network address yang kedua. Dengan cara hitung network address dikurangi 1, sehingga
190.5.3.148 dikurangi 1 sehingga menjadi 190.5.3.127. Begitupun dengan IP broadcast selanjutnya didapat dari network address yang ketiga dikurangi 1 sehingga 190.5.3.256 dikurangi 1 menjadi 190.5.3.256. Selanjutnya ada range IP. Range IP terdiri dari host awal dan host akhir, di mana host awal diambil dengan cara hitung dari network address yang pertama ditambah 1 sehingga host awalnya menjadi 190.5.3.1 dan untuk host akhirnya didapat dari IP broadcast dikurangi 1 sehingga menjadi 190.5.3.127 dikurangi 1 menjadi 190.5.3.126. Begitupun juga dengan range IP host awal yang saat ini, yaitu terdapat dari 190.5.3.128 ditambah 1 sehingga host awalnya menjadi 190.5.3.129. Begitupun dengan host akhirnya terdapat dari IP broadcast 190.5.3.255 dikurangi 1 sehingga host akhirnya menjadi 190.5.3.254. Untuk subnet masknya bisa dihitung dari prefixnya. Jadi seperti ini, prefixnya kan /25 sehingga menjadi kalau diubah dari biner ini menjadi angka desimal, maka akan didapatkan hasil seperti ini. 255.255.255.128 diambil dari IP akhirnya yang angka 1 biner terakhir yaitu angka 1, di mana hitungannya adalah 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 adalah hasilnya 128 sehingga subnet masknya mengikuti prefix yang sudah ada, mengikuti prefix 25 menjadi subnet masknya 255.255.255.128. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.